Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan para ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, wabil khusus wakil talqin kita Bapak Maliki Thohir, semoga beliau diberi kekuatan, amin, diberi tambahan rezeki, amin, ditambahkan istri. Kata ibu-ibu cukup satu aja Pak Ustadz. Ibu-ibu Bapak yang saya hormati, nama saya Ali Mauludi. Mungkin ibu-ibu asing, tapi saya talqin Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini tahun 1995 waktu kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya sama Kiai Helmi ya. Ya, tahun 1995, jadi sekarang usianya 20 tahun lebih begitu. Nah, ibu-ibu bapak yang saya hormati, ada sebuah cerita menarik. Ada salah seorang rutin mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi bukan thariqah, cuma tiap bulan rajin mengadakan manaqib. Beliau seorang supir yang pendanaannya. Jadi yang mendanai manaqib itu adalah seorang supir. Rutin yang menanggung dananya beliau, salah seorang supir truk. Suatu ketika beliau pergi narik truk ke daerah Magetan. Di tengah hutan belantara dirampok. Tapi perampok itu tidak berani, langsung kabur. Kenapa kamu tidak jadi? Aku tidak berani. Di belakang sampean ada cahaya yang bikin saya takut. Itulah cahaya manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Bibaraka wal karoma Syekh Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidnillah waridallah. Ini cuma manaqibnya doang, bukan thariqahnya. Apalagi kita thariqahnya sangat amat luar biasa. Sebaik-baik rumah yang di dalamnya dibacakan manaqibku, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan banyak rahasia-rahasia yang pernah dirasakan oleh orang yang memperingati manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan ada sampai ibu-ibu rebutan, gantian adik di tempatku manaqibnya, di tempatku manaqibnya. Kenapa? Sebaik-baik rumah, kata Syekh Abdul Qadir, rumah yang di dalamnya dibacakan manaqibku, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ibu-ibu apa yang saya hormati, jadi saya Ali Mauludi, saya lahir pada bulan Maulid. Kalau ibu-ibu memperingati Maulid Nabi mah itu sama saja memperingati hari kelahiran saya. Diulang lagi nih Ustadz ceramahnya. Nah, saya aslinya dari Sumeneb, Madura, madunya negara. Jadi tahun 95 talqin sama Kiai Helmi, kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dapat gelar SAG, Sarjana Alam Gaib. Urusan kuntilanak, dedemit, ngusir roh, nah itu alumni IAIN tuh. Tapi ibu-ibu, saya jadi orang Surabaya tidak lama. Saya harus pindah hijrah ke Jakarta tahun 2001 ketika tumbangnya Presiden Gus Dur. Hijrah ke Jakarta dengan hanya bermodalkan gelar SAG dan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, tapi tidak militan kayak ibu-ibu sekarang ini, cuma talqin doang, talqin, ada talqin begitu loh. Ternyata walaupun talqin, pada akhirnya menikmati talqin itu ketika di Jakarta. Bergabung sama Pak Wafiuddin di sana, sama Ustadz Latif, koordinator yang sekarang jadi koordinator TKN wilayah DKI Jakarta. Jadi bikin grup dakwah. Jadi dulu waktu Pak Wafiuddin itu
itu hatamannya di Masjid Nurul Iman di Cipinang, Cipinang Bunder. Nah, di situ. Jadi ibu-ibu bapak yang saya hormati, itulah tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita bersyukur kepada Allah bapak-bapak. Kita diberi oleh Allah sebuah thariqah gabungan dari Syekh Khatib Sambas yang menggabungkan antara thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Kata Buya Uci, thariqah yang paling angker ya inilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Saya tidak tahu kenapa ngomong seperti itu. Walhasil saya usut. Ternyata thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini merupakan thariqah yang berkapal emas. Jadi kalau ibu-ibu bapak talqin thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini merupakan silsilah emas. Jadi sebuah rezeki besar, lebih besar daripada bumi beserta isinya, lebih besar daripada rumah besar, lebih besar daripada sawah kalau sudah talqin Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Wabil khusus dengan Mursyid Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Waktu saya di Sumeneb Madura, ini cerita nih. Saya kan pulang tiap bulan. Di sana juga banyak lah. Saya masuk ke sebuah musola. Di musola itu ibu-ibu, ini kok ada fotonya para sahabat, ada fotonya Syekh Abdul Qadir, ada fotonya Syekhona Khalil Bangkalan. Ini apa sih, Pak? Dia jawab begini. Ini Pak Ali, kami ikut thariqah Naqsabandi. Mursyidnya Kiai Ami. Beliau wafat tahun 2013. Abah Anom pindah alam 2011. Jadi saya mengatakan Abah Anom tidak meninggal, pindah alam. Terus apa wasiatnya beliau kepada santri-santrinya Kiai Ami itu? Wahai santri-santriku, kalau aku mati nanti bertawajjuhlah kamu ke kuburannya Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beda thariqah, beda mursyid, kok disuruh tawajuh di kuburannya ada Abah Anom? Ada apa ini? Begitu Bapak. Semakin tambah cinta saya kepada Abah Anom. Suatu ketika saya berjalan lagi ibu-ibu ya, saya di Pamekasan itu kan ada Kiai Esakur namanya. Beliau itu ibu-ibu sering didatangi oleh ruhaninya Abah Anom. 2 kali. Waktu saya main, Assalamualaikum Ki Sakur, beliau pengikut thariqah Naqsabandi dari Kiai Wafa Amunten, cucu ponakan. Li, dia bilang saya, Ali, ada apa? Barusan gurumu kesini, siapa? Abah Anom, kan udah pindah alam. Oh tidak, rohaninya sedang kesini, mau ngontrol muridnya yang berada di Madura. Kok gak masuk akal Pak ya? Nah, wala takulu lima yuktalu fi sabilillahi amwata bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan kamu katakan mati orang yang mati di jalan Allah. Mereka hidup, cuma mereka tidak tahu, tidak melihat. Hanya orang yang punya mata batin yang bisa melihat akan hal itu. Jadi berkali-kali ibu-ibu bapak tadi kesini, sayang saya nggak bisa melihat bapak. Teman saya ini sangat amat luar biasa, punya ilmu batin yang sangat luar biasa, bisa didatangi oleh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Begitulah, tambah lagi cintanya saya kepada Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Jadi harus pede kita ber-TKN ini bapak-bapak ibu-ibu. Ada orang teman saya talqin, nggak pede, TKN, nggak serem Pak Ustaz. Kenapa? Tidak jalan 40 hari 40 malam tanpa bekal, cuma dikir 165. Tahu-tahu dia pergi ke Kiai Mulki di Perancak, Sumeneb Madura. Dia seorang wali jadab lah. Terus ngomong begini, datang nih Assalamualaikum, dimarahin dia. Ngapain kamu kesini? Saya mau jadi wali kayak Mulki. Itu thariqah kamu,
Itu pesawat terbang. Saya ikut naik gerobak. Pilih gerobak apa pesawat terbang? Iya ya. Akhirnya dia sadar kembali lagi kepada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Sangat amat luar biasa. Jadi harus pede. Jadi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah apalagi di era Ahmad Suhaibul Wafa ini cuma hanya ada dzikir yahar, dzikir khofi. Coba kalau sebelumnya suruh puasa 40 hari. Tapi oleh Abah Anum, biar tidak usah itu, saya yang mendispensasi, cukup 165 dikerjakan dan dzikir khofinya. Orang berthariqah harus landasan cinta. Tidak bisa tanpa cinta berthariqah, apalagi sampai mengkritisi mursyid. Ada loh ikhwan kita tuh murtad, ngaku-ngaku mursyid, ngomong di TikTok 1 triliun kali menyebut nama Abah Anum, tapi tidak menyebut nama saya Gaus. Batal semuanya. Apa tidak sombong orang seperti ini? Coba lihat di TikTok. Ini bukan ngarang loh Pak. 1 triliun kali kamu nyebut nama Abah Anum, tapi tidak nyebut nama saya Gaus. Tidak ada manfaatnya. Ya Allah. Murtad harus talqin lagi sama Kiai Maliki Thohir. Hadirin ibu-ibu bapak yang saya hormati. Jadi saya kadang-kadang sering berjalan di sebuah tempat, pasti ditemukan dengan orang yang sangat mencintai Abah. Waktu itu di daerah Tulungagung Pak, ini ketemu lagi. Wah, ini kebetulan nih saya bilang. Li, ada apa? Saya cinta sama Abah Anum. Sama, aku juga cinta kepada Abah. Terus emangnya kenapa? Waktu itu saya berziarah Pak. Kemana? Ke Sunan Kuning katanya. Ada apa di Sunan Kuning? Ya ziarah lah, kan hebatnya tekian kita Pak ya. Itu boleh berziarah ke wali-wali. Coba thariqah lain tidak dibolehkan. Ini kita dibolehkan ke wali-wali yang lain. Tapi jangan lupa ketika tawassul kita dahulukan Ahmad Suhaibul Wafa Tajul Arifin baru kepada yang dituju. Ternyata Sunan Kuning ini yang hidup tahun 1500 Masehi, dia cuma ngomong begini, Allahumma antas salam, saya tidak bisa berbuat apa-apa sama kamu mas, soalnya mursyidmu, gurumu luar biasa, saya tidak bisa ngomong. Hebat ya? Ternyata Ahmad Suhaibul Wafa tidak meninggalkan dunia ini, hanya beda alam. Banyak sir-sir beliau. Semakin kita cinta kepada Ahmad Suhaibul Wafa, mursyid kita, semakin muncul sir-sirnya Abah kepada kita. Berthariqat tanpa cinta mustahil, kata Imaduddin. Berthariqat tanpa cinta mustahil kita dapatkan ilmu barokah dari beliau. Tahun 2020 kan Covid tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tahun 2020 Covid. Itu kan talqinnya susah kan, kalau berkumpul aja nggak boleh. Saya punya teman di Jakarta, kebetulan suaminya talqin duluan kepada Pak Wafiuddin. Terus tahun 2008, terus istrinya ikut belakangan. Memang susah Pak, kadang-kadang suami istri ini yang satu kufu ini kadang-kadang susah didapat. Ada teman saya dari Batam, luar biasa. Suami istri sangat militan sama TKN ini. Sampai-sampai ke Tulungagung, suami istri luar biasa ini. Sekarang ada di depan saya ini. Ibu bapak yang saya hormati, nah teman saya ini kan mati suri istrinya. Mati suri 4 jam. Tahu mati suri Bu? Nggak nafas 4 jam. Beliau talqin secara virtual kepada Pak Wafi, secara virtual di depan kameranya. Ya saya talqin kamu, kata Pak Wafi. Dia ngamalkan. Suatu ketika dia mati suri. Ternyata hadirin ibu-ibu bapak-bapak yang saya hormati, ternyata Abah Anum datang. Kamu belum saatnya mati. Bangun, bangun. Ternyata begitulah tugas mursyid. Kata ceramah siapa tuh Kiai Qadir kemarin itu, mursyid itu Pak tidak sekedar cukup ngajari zikir, tapi yang memegang roh, yang membimbing roh,
yang mengajak roh kita menuju Allah, itulah mursyid. Membimbing di dunia, membimbing ketika mati, membimbing di alam kubur, membimbing di alam akhirat, itulah tugas mursyid. Bisa kita jadi mursyid. Berat Pak. Mursyid bukan diangkat oleh kebanyakan, ini sudah nggak ada, yuk kita pakai sistem pilkada, suara terbanyak. Tidak bisa begitu mitra muslimin, hadirin yang berbahagia, Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Mursyid itu yang kamil mukamil harus diangkat oleh mursyid sebelumnya. Jadi Abah Anum tidak meletakkan siapa mursyid sesudahnya, berarti kemursyiddan Abah Anum berlaku sampai hari kiamat. Orang yang orang yang meremehkan Abah Anum, yang tidak kenal, tidak cinta siapa itu Abah Anum. Itu yang meninggal siapa? Yang Kiai Haqqani itu, Mursyid Thariqah Naksabandi Haqqani itu kan dari Turki. Dia berdoa kepada Allah tahun 2001 kalau nggak salah lebih. Ya Allah, siapa yang paling ikhlas di muka bumi ini? Datang dalam firasatnya. Ada di wilayah timur, namanya Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin. Didatangin dari Turki Pak ke Tasikmalaya. Akhirnya ngomong sampai di sana, diumumkan kepada seluruh jemaah di TKN itu, inilah mursyid agung, wali agung, kata beliau. Bayangkan, dari Turki hanya ingin mengesahkan kewali agungan Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin. Lantas kita mau pindah mursyid, ecek-ecek mah, gengsi mah kalau saya itu, rugi besar. Sampai-sampai Kiai Helmi katanya, kan biasanya kan ke dinding loh, itu kan ditawir jadi mursyid. Apa kata Kiai Helmi? Saya lebih enak ikut Abah Anum saja. Ada lagi di Medan, ketika menasihati Pak Wafiuddin, ketika beliau meninggal, dia kan mursyid Naksabandiyah. Ribuan santrinya turun jadi wakil talkinya Abah Anum. Meninggal Abah Anum, sebelum meninggal ngomong sama Pak Wafi, Pak Wafi, jangan mau diajak jadi mursyid. Kalau saya mau, sudah dari dulu, saya lebih tetap jadi wakil talkinya Abah Anum. Ikut Abah Anum Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin. Yang pede gitu loh Pak. Jadi kalau saya menjual TKN ini sangat amat luar biasa, mudah. Coba Thariqah lain, ya tidak sebut nama Thariqah lain, berjalan 40 hari tanpa bekal. Dari Tulungagung sampai ke Madura kembali lagi tanpa bekal, kan berat. Gimana cara menjualnya Thariqah ini? Disingkat oleh Ahmad Syaibul Wafa 165. Jadi 165, jangan lupa kopinya. Itu sebenarnya sudah di-setir itu. Jadi coba saya mengamati para Ikhwan Thariqah itu kok refleksnya kok muncul zikir kopinya itu. Jadi pernah ditanya Kiai Thorid Pamekasan yang wakil talqin Abah Anum. Ditanya oleh Kiai Sakur, Kiai Thorid, TKN tidak mengajar ini. 5.000 di sini, Allah, 1.000 di sini, 1.000 di sini, 1.000 di sini, 1.000 di sini. Tidak, kata Abah Anum, refleks 7 lapis itu Abah Anum yang menyetrum, sehingga muncul itu dikir yang 7 lapis diwakil dengan dikir kulu jasad. Jadi Abah Anum langsung mengajari itu dikir kulu jasad, semua jasad darah kita berzikir kepada Allah. Kalau manualnya 5.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, kan 7.000 lebih. Allah. Tapi dipersingkat. Kenapa? Karena mursyidnya sangat amat hebat, luar biasa. Jadi Thariqah, kalau saya ngomong di luar Pak, semua Thariqah bagus, semua Thariqah masuk surga, semua mursyid bagus. Tapi ketika ngomong di depan TKN, yang paling hebat adalah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Yang paling hebat mursyid Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin. Ini namanya loyal. Jadi saya bilang sama teman-teman, jangan sampai kita berkonflik dengan mursyid. Jangan sampai berkonflik dengan keluarganya mursyid. Jangan sampai berkonflik dengan Suryalaya. Jangan sampai berkonflik dengan anak turun Suryalaya. Berbahaya, tidak akan barokah. Kurang apa? Syekhona Khalil Bangkalan. Itu paling adabnya orang. Ketika naik kuda, tanya sopir, ini kuda dari mana ini? Ini dari Nusa Tenggara Barat. Aduh, Nusa Tenggara Barat.
Aku dulu pernah punya guru dari Nusa Tenggara Barat. Aku turun tidak enak sama kuda. Padahal kudanya orang. Hanya beda, hanya sama dengan Nusa Tenggara Barat. Tapi adabnya Syekhona Khalil Bangkalan kepada guru, kepada mursyid sangat amat luar biasa. Nah, begitulah hadirin yang berbahagia. Kalau sampai ada murid berkonflik dengan keluarganya mursyid, keluarganya Abah Anom, berkonflik dengan Suryalaya, berkonflik dengan anaknya dan keturunannya dan organisasinya, berkonflik dengan Suryalaya, itu akan bermasalah. Kenapa? Tidak akan diberkahi. Paling ditanya, itu siapa itu? Biasa sempalan, Pak Ustaz. Oh, sempalan. Jadi yang asli yang mana? Yang Mojokerto. Nah, begitu mitra muslimin. Ibu-ibu bapak yang saya hormati, kan saya sering ditanya loh, yang asli yang mana? Yang Mojokerto. Kenapa? Sebab beliau langsung kalau yang tidak dari Mojokerto, Pak, disibirin, Pak. Dari mana? Surabaya, anak Benteng. Dicibir, nggak usah lama-lama, nggak boleh, nggak usah lama-lama di kuburan abang, nggak boleh, sejam aja. Kadang nggak dibukain pintu itu. Tapi kalau dari mana? Itu Muhammad Ali. Siapa? Mojokerto, moga langsung, Pak. Nah, kan sekaligus kan mendapat ridhonya Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anakmu, harta-hartamu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang anak adalah amanah, betul Pak Ustaz? Memang harta adalah titipan. Menyanyiakan amanah adalah dosa, dan dosa mengantarkan kita ke lembah dan jurang api neraka. Maksudnya itu adalah dzikir khafi. Jadi Bapak Ibnu Arabi, saya kan ngajar mata kuliah macam-macam, Pak. Kadang ngajar mata kuliah tasawuf, kadang ngajar mata kuliah tafsir hadis. Nah, di dalam ilmu tasawuf, Ibnu Arabi ngomong begini. Dalam diri manusia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ada 4 lapisan badan. Pertama jasad, yang kedua jiwa atau sukma atau nafsu, yang ketiga di belakang nafsu ada namanya hati, di belakang hati ada yang namanya roh. Nah, roh ini yang dikatakan wa yas'alunaka 'anir roh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau bertanya Muhammad kepadamu tentang masalah roh, katakan roh adalah urusanku. Nah, berbicara thariqah itu berbicara ini ilmu jeruan. Jadi kalau cuma sekedar dosen tafsir banyak, Pak. Dosen hadis banyak, Pak. Dosen bahasa Arab banyak, Pak. Ulama fikih sabrek-abrek satu gudang. Tapi kalau dicari ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, yang kemudian ahli roh, ini susah didapat ini. Nah, itu ada di Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin, lengkap. Syekh Abdul Qadir Jailani, dan begitu juga terus silsilah thariqah. Jadi kalau sudah bermursyid, hilangkan baju profesor doktornya. Kalau sudah bermursyid, hilangkan baju ke popularitasnya. Sebab ketika bermursyid tunduk kepada apa yang dikatakan mursyid. Abah Anu, kenapa panjenengan sholat duduk? Saya ikut Abah Sepuh. Abah Sepuh habis Isya sholat duduk. Abah Sepuh ikut juga saya tolha. Begitulah seterusnya. Jadi adab. Utamakan adab. Kurang apa, Pak? Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Al-Ghazali salah seorang rektor kampus Universitas Nizamiyah di Irak. Disuruh bermursyid kepada orang yang tukang sol sepatu. Gengsi, harga diri. Tapi Syekh Abdul Qadir, Imam Al-Ghazali punya makom-makom yang lain. Tetap dia bermursyid kepada, yaitu salah seorang mursyid sebagai tukang sol sepatu. Kenapa? Yang dilihat adalah qalbunya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pandang bentuk dan wajahmu, tapi yang Allah pandang adalah bagaimana amal dan hati kamu. Jadi berthariqah itu urusan qalbu. Dari qalbu melahirkan jiwa, dari jiwa melahirkan rasa. Jadi ilmu jeroan itu dari thariqah, Pak.
Banyak orang berilmu, madisdada ilman, lam yasdad huda, lam yasdad minallahi illa bu'da. Banyak orang berilmu tapi tidak tambah hidayah. Ilmunya bukan tambah mendekat kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak bertauhid. Jadi saya bersyukur oleh Allah dimantapkan dengan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Walaupun kalau kadang-kadang kita lupa diingatin oleh mursyid, kan saya bilang kesempurnaan kita disempurnakan oleh mursyid. Itulah enaknya bermursyid. Jadi bermursyid itu dibimbing rohani di dunia pun di akhirat. Jadi ketika ada anaknya Ikhwan Bayan, ketika dia naik sepeda motornya tidak ada ininya Pak, remnya blong, bensinnya habis. Ngegas, abah jalan itu Pak, ngomong kamu tadi nyebut apa? Abah Anu maksudnya. Ternyata abah itu kalau disebut selalu datang. Jadi benar, makom Sultanil Auliya tidak salah kalau diberikan kepada Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin. Jadi ada ulama dari Maroko, ketika Ahmad Syaibul Wafa diangkat jadi Sultanil Auliya, langsung ngomong kepada santrinya, coba kamu sekarang ke Indonesia, minta talqinya. Beliau adalah Sultanil Auliya di abad sekarang, tahun 2001 sampai sebelum beliau pindah ke alam akhirat, alam barzakh. Jadi saya bilang tidak ada istilah mati dalam istilah mursyid, ya Pak ya. Jadi cuma pindah alam. Abah Anum tidak pernah merekom siapa mursyid. Kenapa? Eman sama santrinya nggak ada yang pas. Jadi kayak Pak Malik Thohir cuma sebagai sambungan lidah pegawai pom bensin. Ya, jadi wakil talqin itu habis talqin jadi ikhwan lagi. Jadi banyak kita hanyut Ustaz. Teman-teman saya mohon maaf nih, teman-teman saya itu di Bogor itu merasa banyak santri, banyak pengaruh, mentang-mentang jadi nalkin sendiri gitu loh. Mati sekarang orangnya. Nah itu loh, jadi semua muridnya Abah Anum sangat amat luar biasa dikir khofinya. Bisa panjenengan nalkin semua, cuma punya adab. Kata Ahmad Maliki, Ustaz Maliki Thohir, wakil talqin sama mursyid itu wilayah langit. Ada kapling-kaplingnya. Jadi ada salah seorang tahfidz Quran, punya pesantren banyak. Beliau diusulkan ke Abah Anum untuk jadi wakil talqin. Dudung, kamu istiaroh dulu. Ternyata tidak ada garisnya di langit. Dikembalikan, gak sembarang jadi wakil talqin loh. Ada kaplingnya. Sudah ada informasi dari langit itu. Kurang apa Pak? Pengasuh pondok pesantren. Tahfidz, baca kitabnya hebat. Ini secara ilmu ke dunia kemahasiswaan layak jadi doktor. Tapi tidak sama dokter sama wakil talqin. Akhirnya apa nggak jadi? Ditolak oleh Abah. Ternyata wakil talqin bukan sembarangan. Tahu nggak Kiai Jujun? Beliau yang ceramahnya luar biasa, bawa rombongan 5 bus minta jadi wakil talqin ke Abah Anum. Bawa pasukan, Abah Anum nggak mau. Kenapa? Ya tadi belum ada kaplingnya di langit. Jadi jangan macam-macam sama TKN loh. Jadi saya tidak salah. Jadi saya mendukung LTKN. Kalau ada badal-badal talqin itu berbahaya. Jadi sekarang banyak mursyid-mursyid yang gadungan. Saya bilang, Pak Ali, saya sudah bertalqin sampai ini. Saya tanya dulu, ada nggak hitam di atas putih? Oh, kalau Maliki Thohir ada. Oh iya, rasa. Jadi semua wakil talqin Abah Anum ada tanda tangan. Pak Maliki Thohir, halo. Jadi Pak Malik ini sebenarnya aku sebenarnya nggak pas ceramah di sini Pak. Saya ini kan anggaplah ini sharing saja Pak ya, cerita begituan. Tapi saya sangat mencintai Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin. Bahkan tawassul saya itu setiap 5 waktu, tidak hanya 5 waktu, ketika mau ngajar, mau nyupir, mau masuk kemana saja, Al-Fatihah, khusus on Mursyidina Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin, Al-Fatihah baru. Kenapa? Biar nama Abah Anum masuk ke kita. Sehingga apa? Ini yang dikatakan kalau kita meninggalkan dunia ini, Abah Anum hadir. Paling tidak kalau didatangi Abah Anum ketika meninggal dunia, malaikat Mungkar dan Nakir, wedi dikit lah. Ngeri-ngeri sedap ini. Ini ada Abah Anum, ada Syabul Qadir lagi. Ya sudah.
Nah, begitulah mitra muslimin, ibu bapak yang saya hormati. Jadi mari kita istiqomah. Suatu ketika pernah ada orang ke Abah Anum, Abah Anum, saya sudah zikir 20.000. Kata Abah Anum, gak hebat. Ada yang masuk lagi, Abah Anum, saya sudah bikin zikir di rumah saya, ini hebat ini. Adakan zikiran thariqah di hataman di rumah saya. Ada titik-titik, ini yang hebat ini. Ternyata yang zikir sendiri tidak itu hebat. Yang hebat itu adalah ngajak orang bikin zikir di tempat rumahnya, talqin, mendatangkan Pak Maliki Thohir, ini hebat ini. Itu Pak ya. Jadi yang dikatakan loyal itu tidak hanya teguh, tapi mengajak orang lain untuk ikut thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Pemirsa Indosiar yang saya hormati. Cukup Pak. Terus, emang tukang parkir. Itu Pak ya. Jadi sebenarnya saya bersyukur kepada Allah. Ibu saya kan itu 10 tahun Pak, sejak 95 sama dengan saya. Saya ngajak ibu saya talqin dzikir thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Tahun 95 di Madura diajak oleh Bapak Kurniadi. Sama tim-tim Sumeneb lah. Nah waktu itu sampai gini, kok Ibu Ripin dikirnya gini ya, la ilaha illallah. Nah dirasani oleh ibu-ibu sebelah. Yang ngerasain itu mimpi, yang merasain itu mimpi. Mimpi lihat ibu saya kok bawa bendera hijau yang bagus bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di belakangnya banyak pasukan. Nah itulah pasukan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi biarkan orang ini kan ada lagi kadang-kadang nggak didukung istrinya Pak Ali. Aku cerita, kenapa? Saya 2 tahun berhenti tidak DGN. Kenapa? Istriku marah. Oh ini suami taat istri nih Pak. Nah terus kenapa? Masa ketika acara manakiban aku diledekin begini. Dari mana Mas? Manakiban. Apa itu kiban itu? Diledekin. Apa itu kiban? Akhirnya berhenti, dia tidak dikir lagi. 2 tahun kemudian istrinya ikut talqin juga, begitu bapak-bapak. Bayangkan ya, 2 tahun kemudian setelah istrinya meledeki suaminya, talqin juga akhirnya. Nah itu kan yang namanya hidayah Allah kan kita tidak tahu. Jadi saya tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengajak teman-teman, ayolah kita talqin. Ini hidup cuma sekali. Mau jadi lurah banyak saingan, mau jadi ketua RT rebutan, mau jadi kepala desa apalagi itu, pensiun PNS tidak punya. Apa yang mau diandalkan? Ayo ikut talqin thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, agar rohani kita ada yang membimbing, ada yang memegang, dan ada yang mengarahkan. Jadi kalau kita lemah, Ali, itu suara mursyid. Jangan lupa 165. Kalau dikalikan 5 kali 825. Lupa lagi, tapi alhamdulillah Pak. Kalau sudah militan, kita utamakan zikir yang 165. Jujur Pak ya, saya punya amalan Qul huwallahu ahad dari Syekhona Khalil Bangkalan. Itu 100 kali. Jadi ketika militan di thariqah saya terakhir, talqin saya terakhir Pak ya. Oh iya, lupa. Jadi ketika di Jakarta, akhirnya saya tahun 2009 tugas PNS ke Tulungagung. Di Tulungagung, terus saya sudah selesai S2 di Jakarta, di Tulungagung kuliah S3. Di situ saya sempat sakit hati sama seorang cewek. Macam-macam Pak orang yang talqin itu Pak. Itu yang talqin ke Abah Anum apa selamanya ikhlas? Oh tidak itu. Ada yang sakit hati sama cewek, talqin sama Abah Anum. Ada yang hartanya habis, talqin sama Abah Anum. Ada yang ditinggal istrinya minggat, talqin sama Abah Anum. Tapi diluruskan niatnya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Mursyid ini yang meluruskan niat kita. Jadi ketika sakit hati saya pindah ke Surat ke Tulungagung, dosen PNS 2013 saya talqin lagi kepada Bapak Maliki Thohir. Nah, ini cukup lumayan langsung talqin lagi Pak. Maklum Pak, jadi talqin itu harus talqin lagi.
Terakhir 2020 talqin di Pak Kiai Sandisi di pusat di Surabaya. Terakhir 2023 kepada Pak Wafiuddin. Jadi ada 5 kali talqin. Tidak jadi masalah. Jadi semakin mantap, semakin kita cinta kepada mursyid, cinta kepada TGN ini. Nanti akhlak kita, karakter kita akan disempurnakan oleh mursyid kita. Jadi mursyid ini tugasnya menyempurnakan Bapak-bapak. Mursyid kita ini sebenarnya walaupun pindah alam itu sering hadir. Jadi waktu ditalkin kemarin, minggu kemarin kan, bulan kemarin ada yang talkin tuh banyak. Ternyata ada yang melihat mata ruhaninya. Di samping Pak Maliki Thohir ini ada Pak Anum yang menyaksikan talkinnya. Tapi saya tidak melihat. Yang melihat ini orang yang punya mata batin. Ada ikhwan kita yang bisa melihat. Ketika ditalkin oleh Pak Maliki Thohir, di sebelah kanannya itu ada Pak Anum menghadap ke arah selatan. Menyaksikan talqinnya. Ini karena resmi, ada hitam di atas putih dari Abah Anom. Kalau cuma wakil talkinan, saya tidak menjamin, Mbak ya. Nah itu loh. Bahkan kalau dalam kata teman-teman di TGN, anggap aja sudah nggak ada loh Pak Ali. Yang ada hanya Korwil, TGN, Jawa Timur, Nganjuk, Tulungagung, Gresik, Sidoarjo, dan selainnya. Allahu a'lam. Cukup sekian Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.